Tapi bagi kami David tidak ada masalah. Di jajaran para masyayikh di David tidak ada masalah. Di jajaran Kristus jamaah kami tidak ada masalah. Yang masalah itu di medsos. Itu yang masalah itu, sehingga karena kami ada perintah, bahkan 2 jam yang lalu itu ada telepon juga ke sana dari MUI, itu merintah sekjen untuk kami harus segera, sehingga dari Pak Dan Rabil terus kau usah nunggu menimben baik ya Rono gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi tadi siang dari mulai pagi sebenarnya bukan TV One saja yang datang ya. Ini perlu dikasih tahu kepada para netizen. Karena kalau TV One tadi tayangan pertama jam 7 sama Ustadz Abdul Mujib masih berjalan dengan lancar. Ketika jam 2 saya ditelepon langsung oleh tim redaksinya TV One. Katanya Ustadz Uban mah gak usah, katanya harus langsung Abu ya. Ini ada apa? Saya cuma tampil begini tok tadi itu sebenarnya. Hanya berapa detik. Saya nyatakan MUI tidak objektif dalam menilai kesesatan. Kenapa? Ada yang lebih sesat lagi ketika ada oknum Habib yang mengatakan neraka bisa dipadamkan dengan oknum Habib tersebut. Ini lebih sesat. Bahkan kita tantang juga tadi dari beberapa media yang mungkin belum di-off, ada dari Kompas TV dan sebagainya. Kalau berjuang untuk bangsa Indonesia jangan kalah dengan orang yang beruang. Saya tadi sempat agak marah kepada presenternya. Ini yang jelek TV One. Kenapa? Karena yang menyampaikan presenter bahwa mengatakan ada surat resmi dari MUI ke pondok pesantren, mana? Tidak ada. Kalau klarifikasi yang pertama dari Dampit datang ke sini, itu bahkan ditemui Abu Ya Gufron. Ini tak tunjukin fotonya, udah saya kirim ke Kompas TV dan sebagainya. Cuman sayangnya, kenapa dari TV One ataupun MUI tidak memberitahu kepada yang pusat? Ini kan penggiringan opini. Nih fotonya, tunjukin, deketin Pak Sakur ya. Ini yang saya kirim kepada Kompas TV sama CNN Indonesia. Adalah, sama videonya juga ada. Nah, oh ya, dari Roy saja, monggo. Jadi jangan sampai ada framing bahwa Unik ini pengecut. No, kita welcome 24 jam. Justru kalau kita lihat dari Kompas TV sendiri yang tidak membuka ruang siapa? Kita tahu tadi cerita. Oh begitu siasatnya. Bahkan ada nanti tayangan di TV One 1 jam bersama Abu Yamama Gufron. Kebetulan kita yang dampingi. Kita gak kalah. Selain itu direkod oleh dari pihak TV One, kita juga merekam secara komplit, secara keseluruhan. Artinya ketika TV One kemudian mengangkat tidak sesuai dengan yang kita sampaikan, awas, kita akan up dari media kita yang asli tanpa ada no edit. Tunggu aja tanggal mainnya. Kan begitu. Nah, itu coba lihat. Ini perwakilan MUI dari Dampit. Apakah tidak ditemui? Sudah dikasih makan, disalami. Dah. Coba dilihat dulu, biar dulu Tato Is. Biar pengen tahu. Karena ada statement dari MUI pusat yang disampaikan narasinya oleh presenter TV One bahwa MUI ketika datang tidak ditemui oleh Abu Yamama Gufron. 1, pesantren Unik Abu Ya Gufron dikasih surat resmi katanya dari MUI, tidak dihiraukan. Mana suratnya? Tidak digubris bahkan. Ini kebohongan. Saya katakan kebohongan. Bagaimana Indonesia mau maju kalau media sosialnya saja membela orang yang beruang, bukan yang berjuang? Saya tadi sudah sampaikan, ketika yang 1 jam, Mbak, saya bilang harusnya secara objektifnya MUI
cari akarnya apa sih permasalahan, sampai ada video yang dipotong-potong oleh oknum. Saya sampaikan, ini berkaitannya dengan orang-orang yang merasa dirugikan oleh Abuya Gufron di dalam hal perjuangan. Dan saya sampaikan juga, ramenya itu baru 1 bulan ini ketika Abuya Gufron diangkat sebagai kasepuhan di PWI LS, pejuang Wali Songo Laskar Sabilillah, diminta itu pun oleh Gus Abbas Buntet. Sebelum beliau Abuya Gufron diangkat jadi kasepuhan PWI, nggak ada yang memframing karena video-video lama itu kan bukan baru. Di sini ada tanda tanya besar. Bahkan saya tadi ngobrol sama salah satu kameramennya dari TV One, Mas, kami ini jangankan untuk diwawancara kayak gini, didatangkan di ILC aja berani, akan kita ungkap, dan bukan terfokus permasalahan dengan statement Abuya yang dipotong-potong saja, tapi akarnya akan kita ungkap ke publik. Aduh, gimana Gus Ilyas tadi jawabannya? Jawabannya Mas Rohman ya tadi namanya ya. Waduh, kalau kayak gini memang harus ada tahapan mengirim proposal, kerangka berpikirnya dulu Gus. Dia sendiri akhirnya jujur begini. Oh oke. Tapi off the record Ustadz. Oke, siap. Akhirnya kita mengetahui. Bahkan kalau memang mau adil, jam 7 tadi sudah Ustadz Mujib dengan Sekjen MUI. Kenapa ketika Zoom jam 2 saya dihentikan? Padahal itu ada bagiannya, jam 7 Ustadz Mujib, jam 2 saya yang harus dengan MUI. Itu hanya MUI Jawa Timur doang. Setelah itu baru tag recordnya 1 jam bersama Abuya Gufron. Ada apa itu? Itu harus pertanyaan. Sama saya gak saya hilangkan nih chatnya dari tim redaksi yang ada di sana. Takutnya dikira ngada-ngada sampai di cancel. Saya loh tidak akan menghancurkan negara. Justru kalau di Indonesia seperti ini modelnya, hancur Indonesia, negara ini hancur. Kan begitu. Makanya saya berani mengatakan tidak objektif di dalam mengukur kesesatan. Ada yang lebih meresahkan. Harusnya begitu. Ini hanya dengan potongan video yang kalau kita tonton secara utuh gak akan menemukan. Abuya tidak pernah mengatakan saya bisa ngobrol sama malaikat, tidak pernah. Kan begitu. Kalau kita melihat kondisi bangsa ini, MUI kemana? Ketika polemik nasab yang sedemikian rupa menjadikan permusuhan antar saudara muslim, sampai terkotak Muhyiddin Ba'alawi dengan Wali Songo. Di sini letak para ulama di mana? Katanya lembaga melayan umat, himayatul ummah. Pret. Kalau mau adil, objektif, ada kasus yang besar di bangsa kita ini sampai dini hari bahkan saudara dengan tetangga musuh-musuhan. Hanya gara-gara oh ini meyakini cucunya Nabi, ini tidak meyakini cucunya Nabi. Siapa yang malu? Baginda Rasul. Lebih ngeri lagi, kan begitu. Makanya kita tadi sampaikan terakhir kepada presenter, kita 24 jam loh Pak. Siapapun yang datang dari MUI pusat yang datang ke sini, tetap kita bahkan satu catatan. Ketika ketemu langsung bertabayun akan kita adakan live langsung biar tidak ada edit-editan. Tidak ada kedustaan. Kenapa harus saya teriak, harus saya tegaskan? Karena ini artinya medianya ikut memframing juga dengan MUI-nya, menggiring. Saya sampaikan kepada publik, sebelum Abuya Gufron diangkat menjadi kasepuhan di PWI, gak ada yang seperti ini. Pertanyaannya kenapa dan ada apa? Kan begitu. Berarti, nah ini perlu kita analisa nih. Nah kalau orang-orang berilmu dalam memahami tabayun, kita ini bikin press release hasil pertemuan dengan MUI, sudah saya share ke TV One, sudah saya share ke Kompas TV, sudah saya share ke media-media online, sudah saya share. Kenapa? Tidak berani meng-up. Saya katakan 10% saja tidak di-up. Padahal itu bentuk klarifikasi, jawaban-jawaban yang sudah disampaikan oleh Abuya melalui kita, dan kita menyampaikan kepada MUI. Di sini yang gak jelas siapa, kan begitu. Bahkan video waktu ngobrol sama MUI-nya, boga bisa diputar gak?
Ustadz. Nih, video waktu ngobrol sama MUI. Ayo, yang mengatakan kita ini katanya dapat surat resmi, mana surat resminya? Nah, tunggu ya. Hati-hati, dalam hal ini kita itu sedikit pun nggak takut. Apalagi di pesantren Unik kita sampaikan tadi, kita ini menjunjung tinggi marwah Pancasila. Walaupun ada orang yang mengatakan Unik ini berkamuflase dengan NKRI, ketinggalan. Apalagi Abu Ya Gufron ini juga mendapatkan ikon Pancasila. Makanya tadi orang dari TV One, iya ya, bahkan dari beberapa media yang saya tahu, setiap ngeliput di pesantren Unik bertahun-tahun nggak ada apa-apa ya. Sehingga ada media yang memang berani jujur kepada kita. Kita akan ungkap ini kalau benar-benar harus diungkap. Ya, sementara gitu dulu. Ya. Alhamdulillah, karena media itu ya ada, alhamdulillah, yang mengerti duduk permasalahannya. Ada juga yang mungkin ya gak jauh beda dengan yang nulis-nulis ini. Yang penting AdSense gitu kan. Kan begitu. Yang penting gitu. Saya itu kemarin gak bisa Pak gitu Pak. Tapi kok sekarang bisa. Kemarin Pak Mujib, ini saran dari Pak Mujib, ngobrol sama Tisu saya